Permisi, Bu. Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea Salma Rismayanti. Saya sebagai perawat yang bekerja di shift pagi dari jam 7 hingga jam 12 siang nanti. Sebelumnya, dengan Ibu siapa ini? Eli Martini. Ya, Ibu Eli. Tepat tanggal lahirnya kalau boleh tahu? Rawang 20 Maret 1970. Ya, baik. Sebelumnya Bu, di sini saya akan melakukan tindakan personal hygiene, yaitu memandikan Ibu, yang tujuannya yaitu untuk membersihkan tubuh Ibu, biar Ibu lebih berasa nyaman, lebih berasa segar lagi, dan tidak berasa gerah lagi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik. Untuk memandikan pasien dan merawat rambut pasien, alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada baskom, kantong pencuci, kemudian ada shampoo, sabun, ada handuk, kemudian ada juga alas, kemudian bila perlu ada bedak, kemudian pakaian bersih pasien, ada botol berisi air untuk membilas ketika pasien telah BAB atau buang air kecil, dan juga ada tempat untuk pakaian kotor pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita harus berinteraksi terlebih dahulu kepada pasien. Kita akan melakukan tindakan apa dan tujuannya itu apa. Setelah itu, kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, jendela, menyalakan lampu bila perlu, kemudian tutup tirai. Setelah itu, mencuci tangan terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu membersihkan area rambut pasien. Pertama, menempatkan baskom di bawah kepala pasien untuk dilakukan perawatan rambut. Kemudian pakai shampoo, lalu dipijat-pijat secara perlahan hingga bersih, lalu bilas hingga bersih juga. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencuci wajah pasien, mencuci muka pasien. Yang pertama, handuk berada di bagian bawah kepala atau di dada pasien. Kemudian membersihkan area mata tanpa menggunakan sabun, membersihkan wajah pasien dan juga telinga menggunakan waslap hingga bersih. Kemudian keringkan juga menggunakan handuk kering. Setelah itu, mencuci lengan pasien. Yang pertama, pakaian bagian atas ditanggalkan. Maksudnya itu si pakaian atau baju pasien ini dibuka terlebih dahulu. Kemudian si handuk ini dibentangkan memanjang di sisi kanan pasien dan juga handuk di bawah sisi kiri pasien sehingga menutupi bagian depan dan kedua lengan di atas handuk. Selanjutnya, mencuci lengan pasien hingga ketiak dengan membilas minimal 3 kali hingga bersih, lalu dikeringkan menggunakan handuk atas yang kering. Selanjutnya, mencuci bagian dada dan juga perut. Yang pertama itu atur posisi pasien dengan lengan pasien ini dikeatasin, ada di samping kepala gini. Terus selanjutnya merubah letak kedua handuk sehingga leher, dada, perut dapat dicuci. Selanjutnya mencuci leher, dada hingga perut, kemudian mengeringkannya menggunakan handuk atas yang kering. Bila perlu dikasih bedak pada leher, dada, ketiak dan juga perut pasien. Selanjutnya mencuci punggung pasien, membersihkan bagian punggung pasien. Pertama, menutup bagian depan dengan handuk bawah, lalu menanggalkan celana dalam atau membuka celana dalam, kemudian menganjurkan pada pasien untuk posisi miring ke kiri, kemudian membentangkan handuk di bawah punggung pasien. Selanjutnya, mencuci punggung pasien menggunakan waslap hingga bersih, juga paha, bokong menggunakan waslap juga hingga bersih. Setelah itu dikeringkan menggunakan handuk bagian atas untuk punggung, kemudian untuk handuk bagian bawahnya untuk membersihkan bagian paha dan juga bokong. Selanjutnya menggosok camphor spiritus ataupun memberikan bedak pada pasien.
Lalu selanjutnya mengenakan pakaian pasien. Selanjutnya mencuci bagian paha dan kaki pasien. Pertama, membentangkan handuk atas menutupi bagian bawah. Handuk bawah ini memanjang di bawah kaki pasien. Selanjutnya mencuci paha dan kaki pasien ini dengan kantong pencuci. Selanjutnya dikeringkan menggunakan handuk bagian bawah yang kering. Selanjutnya mencuci bagian bawah depan. Pertama, membuka celana pasien terlebih dahulu, kemudian handuk bawah melintang di bawah bokong pasien, separuh menutupi bagian atasnya. Selanjutnya, mencuci bagian bawah menggunakan waslap hingga bersih, lalu dikeringkan dengan handuk bawah yang kering. Bila perlu, diberi bedak tipis-tipis, lalu kenakan kembali celana pasien yang bersih. Tindakan selanjutnya yaitu merawat mulut pasien. Pertama, kita harus menyiapkan alat-alatnya, yaitu larutan air garam, diapers, pinset, bengkok, sudip lidah, borak gliserin, dan juga pengalas dagu. Untuk persiapan pasien, pertama-tama kita memberitahu dulu kepada pasien kita akan melakukan tindakan apa dan tujuannya apa. Selanjutnya untuk persiapan lingkungan itu, kita menutup pintu, jendela, dan juga tirai agar menjaga privasi pasien dan juga pasien merasa nyaman. Untuk pelaksanaannya, setelah kita memberitahu tindakan yang akan kita lakukan ini kepada pasien, alat yang tadi itu disiapkan, didekatkan pada pasien agar kita juga mudah untuk mengambilnya. Selanjutnya, tapi sebelum itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, memasang pengalas di bawah dagu pasien, lalu mengambil diapers dengan pinset dan dibasahi dengan air garam. Selanjutnya, menekan lidah dengan sudip sehingga mulut pasien terbuka. Mula-mula ini bersihkan gusi, lidah, kemudian dinding dalam, yang terakhir adalah gigi dan juga bibir. Untuk mulut dikeringkan dengan diulas dengan borak gliserin. Ini dilakukan untuk mencegah kekeringan dan juga pecah-pecah pada bibir pasien. Selanjutnya, bengkok dan pengalas diangkat, dibereskanlah semua alatnya. Setelah itu kita juga harus mencuci tangan lagi. Nah, setelah kita melakukan tindakan itu, kita harus menanyakan kembali kepada pasien apakah pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan ini. Selanjutnya, baik Bu, setelah tadi dilakukan perawatan kuku dan juga mulut, sekarang Ibu boleh lepas maskernya karena kita akan melakukan perawatan pada gigi Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Siap. Sendiri aja yang Ibu bisa kan. Sekarang Ibu kumur dulu. Kumur mau sini. Silakan Ibu, bisa sendiri? Bisa loh. Iya. Baik Bu, tadi setelah memandikan Ibu, sekarang kita lanjut ke pembersihan kuku Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Ya. Nah, sebelumnya aku tangan jari Ibu ke sini dulu. Oke. Udah Bu, silakan dibilas. Dibilas. Gimana ya Bu ya? Bu sudah siap kan? Baik Bu, setelah melakukan memandikan Ibu, merawat mulut dan gigi Ibu, merawat kuku Ibu, sekarang tindakan yang terakhir yaitu membersihkan area genitalia Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik. Selanjutnya yaitu membersihkan area genitalia pasien. Untuk alat-alatnya sendiri, ada kapas yang direndam NaCl atau sublimat, ada bengkok, pispot,
Kemudian ada sarung tangan steril, ada tisu, celana dalam, pot, botol berisi air hangat, dan juga pembalut bila perlu. Selanjutnya, kita beritahu terlebih dahulu kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian seperti biasa menutup tirai, jendela, dan juga pintu pintu ruangan agar pasien terjaga privasinya dan pasien juga merasa nyaman. Untuk pelaksanaannya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu seperti biasa. Selanjutnya, pakaian pasien ini dibuka. Pakaian pasien bagian bawah seperti celana itu dibuka terlebih dahulu. Kemudian atur posisi pasien dengan posisi dorsal recumbent. Selanjutnya memasang pispot. Kita menggunakan sarung tangan. Selanjutnya membersihkan area genitalia dengan membuka labia mayora dengan tangan kanan, dan juga yang tangan kanan ini sudah memegang kapas yang direndam NaCl tadi. Selanjutnya membersihkan area genitalia pasien ini, membersihkan mulai dari labia mayor dan minor 1 kali dengan arah dari atas ke bawah. Ulangi lagi untuk labia yang lain hingga bersih. Demikian dilanjutkan beberapa kali sampai vulva ini bersih. Setelah bersih, dibasuhlah area genitalia ini dengan menggunakan air hangat. Lalu dikeringkan menggunakan tisu, kemudian taruh di bengkok si tisu yang tadi. Selanjutnya, bila perlu, oleskan obat bila ada luka pada area genitalia pasien. Selanjutnya, pasang pembalut bila perlu, dan juga pasang celana pasien. Setelah itu, pispot diangkat, pengalas, dan juga selimut. Kemudian melepas sarung tangan kita, sarung tangan steril, merapikan kembali pasien dan mengatur posisinya hingga senyaman-nyamannya. Lalu bereskan alat-alatnya dan kita juga mencuci tangan lagi. Kemudian untuk evaluasinya, kita tanyakan kembali kepada pasien apakah pasien merasa nyaman setelah dilakukan tindakan membersihkan area genitalia ini. Kemudian observasi keadaan pasien, lalu dokumentasikan catatan-catatan tindakan yang telah kita lakukan tadi. Semua tindakan ini kita catat dan juga hasilnya. Setelah itu, udah sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.